Kalau Kristen itu agama benar, Yahudi sudah hilang. Kristen yang menguasai Yerusalem, Kristen yang akan duduk di Masjidil Aqsa, Kristen yang akan duduk di Palestina, di Israel saat ini. Faktanya kagak. Kristen munculnya di Vatikan. Sopo Vatikan? Sopo? Vatikan iki sopo? Dari keturunan sopo ini Vatikan? Siapa dari murid-murid Yesus praktisi Torah yang mendirikan Kristen di Vatikan Katolik? Petrus. Tidak mungkin. Petrus diutus kepada orang yang bersunat. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan engkau ke bangsa lain, wahai Petrus. Ketika Petrus duduk bersama dengan orang Romawi, Paulus mengecam Petrus. Wahai Petrus, kenapa engkau makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat? Sesungguhnya orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin Petrus sampai ke Roma? Kalau Anda mengatakan Santo Petrus, mungkin yang Anda maksud itu Petrus-Petrus lain. Mungkin Petrus Tandilinting, atau Petrus Pingkondong Diobela, atau Mutar Petrus, atau siapa. Tapi yang dikatakan Petrus murid Yesus, mustahil dia menjadi seorang utusan kepada orang-orang bersunat. Orang tidak bersunat, mustahil. Masakan Petrus duduk beribadah sama orang-orang makan babi? Masakan Petrus duduk berjamaah bersama menyembah manusia Yesus? Masakan Petrus duduk bersama dengan pemakan orang yang tidak bersunat? Apa masuk akal itu? Tidak. Petrus murid Yesus itu lebih dulu sudah dianiaya oleh Paulus. Itu yang Anda harus pahami. Jadi yang menuliskan 2 Petrus 1 Petrus itu Paulus sendiri. Kenapa? Karena Petrus murid Yesus dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13, dia adalah orang idiot. Dia tidak terpelajar dan idiot. Tidak mungkin dia menulis surat. Jadi sah-sah saja ada Santo Petrus, oh Petrus murid Yesus. Belum tentu. Kesamaan nama bukan berarti oknumnya sama. Apalagi kalau misalnya tujuannya memang untuk menyesatkan, bisa jadi Santo Petrus, Santo Simon, Santo Yusuf, semua nama-nama murid Yesus bisa aja disebut Santo-Santo semua biar dianggap wah sama seperti di Indonesia. Alkitab, Nabi, Rasul. Untuk apa itu? Supaya dianggap ajarannya benar. Kenapa tidak ke Yunani-Yunanian? Nah, terus kenapa dia harus ke Yahudi-Yahudian? Kan Paulus sudah mengatakan, kepada orang Yahudi aku ngaku Yahudi, kepada orang Roma aku ngaku orang Roma, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang banyak. Kan itu polanya Paulus tuh. Jelas itu. Di dalam Filipi 1 nomor 18, engkau memberitakan Yesus baik dengan maksud mengelabui atau maksud jujur, aku tetap bersukacita. Sekali lagi, aku tetap bersukacita. Nah ini makanya gelombang kekristenan itu muncul dari barat dengan pola itu. Nah sekarang masuk ke Indonesia, diterjemahkanlah kitab Belanda itu ke Islam-Islaman. Ada kata Allah, ada kata Mekah, ada kata Ka'bah, ada kata masjid, ada kata mujizat, ada kata iman. Hanya pokoknya sebisa mungkin andaikan bisa mirip Al-Quran, Bible itu. Supaya apa? Memenangkan banyak jiwa-jiwa di luar daripada Kristen untuk menjadi Kristen. Paham itu, Bung? Makanya dari pagi kita berdialog. Kristen itu bukan domba. Kristen itu adalah serigala yang nyamar domba. Coba ya. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Kata siapa? Kata Yesus. Apa itu maksudnya serigala nyamar domba? Maksudnya domba itu Bani Yakub, serigala itu Roma. Maksudnya waspadalah kepada orang Roma yang datang menyamar Yakub, Bani Yakub. Nah, sekarang di dunia yang ada kita sekarang ini, apakah ada umat di luar daripada Yahudi yang ngaku-ngaku bahwa bawa nama Yahudi? Ada tidak agama di atas muka bumi ini yang bawa-bawa tentang kitabnya orang Yahudi? Ada tidak agama di luar Yahudi hari ini yang kemudian mengaku sebagai Yahudi rohani, pengikut daripada Yesus? Ada nggak selain daripada Kristen? Nggak ada. Berarti satu-satunya yang menggenapi nubuat adalah Kristen. Nubuatkan sebagai apa? Serigala. Itu bang, pelajari itu. Tujuan kita hanya untuk membantu supaya Anda paham. Nah, terus Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku. Nah itu pengakuan Yesus tuh. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada Bani Israel.
Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Oke, sekarang kita dihakimi. Islam, Kristen dihakimi nih di hadapan Yesus. Islam maju ke depan. Semua umat Islam berdiri, siap bos. Ditanyalah dia, atas perintah siapa kamu mengimani aku sebagai rasul utusan kepada Bani Israel? Kami menjawab, atas perintah Allah dan atas pengakuanmu sendiri di dalam Bibelmu. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Tuhanmu satu-satunya Tuhan dan engkau hanya utusan Tuhan. Salah enggak kami? Betul, Islam masuk ke surga. Kristen berdiri, siap paman? Aku tanya sekarang kau, siapa yang memerintahkan dan mengajarkan menyembah aku? Nenekmu yang mana yang mengajarkan aku ini adalah Tuhan inkarnasi menjadi manusia? Pamanmu yang mana yang mengajarkan Tuhan itu tiga dan aku adalah Tuhan salah satunya? Kira-kira apa jawaban saudara pada saat itu? Ingat, Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Berarti firman-firman yang Yesus sampaikan sebelum terangkat ke langit, firman-firman itu yang diterima dari Tuhan itulah yang akan menjadi hakim. Sementara Anda menjadi Kristen adalah surat-surat Paulus, surat-surat Lukas, surat-surat Markus, Petrus yang Anda jadikan sebagai pola keberagamaan. Ada nggak Yesus mengatakan tentang Paulus sebelum dia terangkat ke langit? Nggak ada. Terus kenapa 14 buku itu diterima sebagai firman Tuhan? Nggak tahu. Coba. Menyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Siapa yang dimaksud Yesus? Yang bernubuat dengan nama Yesus, yang mengusir setan dengan nama Yesus, yang bermujizat dengan nama Yesus. Siapa mereka itu? Pastor, pendeta, apa lagi? Apa lagi? Pemimpin jemaat, siapa lagi? Ada kiai, ada ulama? Nggak ada. Berarti yang diusir? Matius 7, 21, 22, 23. Yang diusir? Yang diusir? Jemaat gereja. Belajar itu begitu. Jadi iman itu harus bertumbuh. Jangan cuma doktrin ke gereja. Oh iya Pak Pendeta, terpujilah Bapak di surga. Begitu aja terus. Tidak ada perkembangan. Ambil Bible, kaji, pelajari. Kan Yesus itu jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Otomatis apa yang Yesus sampaikan itu kan menurut kepercayaan bro kan itu nabi ya. Otomatis apa yang Yesus bilang, aku akan mendirikan jemaat di atas batu karang ini tuh. Yes. Itu jemaat yang seperti apa itu maksudnya? Jemaat yang dimaksud itu adalah jemaat yang sudah pasti adalah praktisi Torah. Ibadahnya di sinagoge. Sebelum masuk di rumah ibadah mereka mandi tahir, mencuci tangan, mencuci muka, membasuh kaki, melepaskan terompa. Masuk ke dalamnya pasti orang yang bersuci. Tidak mungkin orang yang bernajis. Tidak mungkin orang yang tidak bersunat. Pahami, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia, Yesaya 52 nomor 1, orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke bait suci. Wahyu 21 nomor 27, najis hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Jadi jemaat yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat yang menjalankan hukum Taurat, bukan yang makan babi, tidak bersunat, menyembah manusia. Camkan dan renungkan itu. Sekian. Kalau gitu belum ada gitu. Masih ada sampai sekarang. Keturunan daripada orang-orang Israel masih menjalankan hukum Taurat sampai detik ini. Mereka disebut praktisi Torah, disebut sebagai Yahudi. Masih ada.